Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna birkatil manahi wa fi'lit ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hadis siwab wa ala nabiyil mustafa wa ala tabi'in wa tabi'in ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang diberikan kepada kita, yang begitu banyaknya yang tak terhingga yang diberikan Allah kepada kita. Yang utama dan paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita dan keluarga kita mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini tentunya khatib tak lupa mengajak diri pribadi serta masyiral jamaah muslimin rahimakumullah untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana apapun, dalam keadaan apapun, dengan sekuat tenaga kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kuat tenaga pula kita berusaha menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, tentunya sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, tentunya banyak kesalahan, banyak ketidaksempurnaan sebagai hamba Allah dalam perjalanan sehari-hari. Mungkin banyak perintah Allah yang terlupakan atau tertinggal. Bahkan dengan berani, sengaja atau tidak sengaja, kita melanggar perintah, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, tidak terasa perjalanan kita ini sudah masuk di bulan Rajab. Kebetulan bulan Rajab ini berbarengan dengan satu Masehi atau satu Rajab berbarengan dengan bulan Hijriyah, 1 Januari berbarengan dengan 1 Rajab. Mungkin banyak yang tidak terpikirkan malam tahun baru itu malam tahun Rajab. Banyak yang berhura-hura dan lain sebagainya, kita lupa, mestinya kita berdoa mohon pada Allah. Itu awal bulan Rajab, bulan yang mustajab di antara 4 bulan. Mungkin banyak yang lupa, ma'asyiral muslimin. Bulan Rajab
Ntar lagi 31 Januari sudah melalui bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban sebentar lagi 1 bulan Ramadan. Nah, di dalam masuk bulan Rajab ini, marilah kita mencoba memberanikan diri untuk bermuhasabah. Atau bahasa Indonesianya itu yang berani mengoreksi dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sekarang ini orang lebih berani mengoreksi orang lain daripada mengoreksi dirinya sendiri. Lebih banyak. Kita perhatikan televisi, banyak orang berani mengoreksi orang lain, tapi banyak yang tidak berani untuk mengintrospeksi dirinya sendiri, ma'asyiral muslimin. Untuklah di momen yang tepat, bulan yang Rajab penuh hikmah ini diawali persiapan kita menjelang Ramadan. Mulai sekarang, mari sebagai hamba Allah, tentunya kita banyak dosa, banyak kelemahan. Kita koreksi diri kita. Tentunya kita banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ya. Tentunya kita manusia mengaku bahwa kita ini sangat lemah, sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu mengoreksi diri. Bahkan muhasabah ini di dalam agama Islam diperintahkan oleh agama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ia berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tajayyanu lil ardil akbari wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah alaman khasaba nafsahu fid dunya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yang artinya hisablah diri kita sendiri, ya. Karena kalian sebelum nanti kalian akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berhias dirilah kalian untuk menghadap penyingkapan yang besar, hisab yang nanti akan dihisab oleh Allah. Semua apa yang kita lakukan akan ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita perbuat di dunia, tidak ada sejentik, sejengkal, sekedip mata yang akan terpleset dari CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau CCTV kita mungkin bisa tidak terlihat, mungkin hanya di bagian sudut ini. Tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sudut pandang yang tidak akan terlihat. Semua akan terlihat, pola perilaku kita mulai yang sekecil apapun akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu di kesempatan berbagi, mari kita belum terlambat mempersiapkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah. Kita mulai sekarang ini. Kita latih diri kita yang tidak pernah puasa, kita puasa Senin, Kamis, Kamis. Yang nggak biasa sholat malam, supaya nanti kita menghadapi bulan puasa, kita itu sudah terlatih berpuasa. Kalau kita tidak pernah latihan Senin, Kamis kita puasa, begitu puasa Ramadan naik asam lambung dan lain sebagainya, kan tidak pernah dilatih. Ini bulan Rajab ini mulai kita melatih diri kita puasa Senin, Kamis kan gitu. Kalau kita tidak pernah muhasabah, ini akal kita akan dikendalikan oleh nafsu, oleh hawa nafsu. Padahal sepertinya hawa nafsu yang harus dikendalikan oleh akal, ma'asyiral muslimin. Tapi kalau akal ini sudah dikendalikan oleh hawa nafsu, ma'asyiral muslimin, yang akan terjadi apa pada diri kita? Karena hawa nafsu kita yang lebih menguasai daripada akal. Akhirnya kita jadi orang yang serakah. Ya, kita tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maunya terus tambah.
Ini kalau kita tidak pernah mengintrospeksi diri kita. Selalu yang dilihat orang lain, yang dikorek orang lain tahu. Sekecil apapun orang tahu, tapi lupa kita mengoreksi diri kita sendiri. Mari di bulan Rajab ini, momen yang baik, ya tidak harus menunggu bulan Rajab sebetulnya. Setiap ini kita hari Jumat, malam Jumat, kita bermuhasabah, mengoreksi diri kita sampai sejauh mana perintah-perintah Allah sudah saya laksanakan, sejauh mana saya melanggar aturan-aturan Allah yang saya langgar, dan ini harus berani kita mengoreksi diri kita sendiri sebelum kita mengoreksi orang lain. Nah, di dalam introspeksi ini diri ini juga kita setelah kita merenung, ya, mawas diri, kalau dulu ada namanya kata-kata mawas diri. Ini untuk membuat kita membuat perencanaan lebih lanjut, replanning lah istilahnya. Membuat perencanaan lebih lanjut setelah introspeksi diri saya sendiri. Seminggu kemarin sholat saya yang terlambat, sholat waktu sekian, tidak pernah jamaah sekian, koreksi itu. Koreksi, ya Allah, kok saya nggak suka sholat berjamaah ya, kita koreksi, kita berjamaah. Padahal pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Rumah saya dekat masjid, keadaan aman, tidak seperti di Gaza gitu kan. Ke masjid enak, jalannya bagus, ya, dengan melangkah kaki aman, tidak ada apa-apa. Nah, ini jadi koreksi diri kita. Kenapa saya malas ke masjid, kan begitu? Kita koreksi diri kita. Ada pengajian, ya itu kan dalam rangka operasi mengoreksi diri kita, dalam rangka kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini bukan untuk sholat saja, tapi bisa untuk pengajian, mungkin bisa untuk mengkaji kitab-kitab yang lain. Kita semangatkan gitu, kita makmurkan masjid ini. Amin. Dalam rangka kita upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena goal, istilahnya kalau di pemerintah itu goal kita, kalau bekerja itu ada goalnya gitu ya. Kita ini takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Goalnya itu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Goalnya. Nah, untuk mencapai goal ini, mencapai tujuan utama ini harus ada misi. Nah, ini saya sampai misi-misi ini perlu dalam rangka mencapai takwa itu apa saja? Ya diantaranya kita melaksanakan sholat, ya kan, kajian ilmu, pengaji, itu juga visi misi-misi kita supaya untuk mencapai takwa tadi. Sholat berjamaah, padahal kita sudah tahu kalau sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya daripada sholat sendirian. Dalil-dalilnya sudah banyak, masyarakat, tapi ya tidak banyak juga gitu. Makanya ini kita sebagai hamba Allah, kita mengoreksi diri kita sendiri, masyarakat muslimin. Kita merencanakan kembali setelah kita merenung, ya, apa yang sudah kita kerjakan mungkin seminggu kemarin, kita buat rencana kembali. Oh, kalau begitu, karena supaya sholat subuh saya tidak terlambat jamaahnya, ini dipasang apa? Alarm. Pasang alarm. Tapi kita harus konsisten. Karena apa? Muhasabah ini harus konsisten. Ya. Kalau sudah dipasang alarm, sekarang sobe ini jam 4:30 sekian begitu ya. Jadi kita pasang alarm jam 4. Begitu jam 4 bunyi ya kita bangun. Jangan bangun, masih jam 4. Lewat itu nanti. Nah, kita ulang kembali itu. Termasuk kita. Oh, sudah lama ini tidak pegang Quran, apalagi bacanya, tersimpan, nunggu Ramadan. Kita belajar mulai sekarang. Kadang-kadang baca Quran, ya cuma sholat. Kalau sholat, ya, bacanya wajib kalau bismillah. Kalau sholatnya kan tidak wajib. Baca sholat, baca Quran kadang-kadang cuma kalau ada acara
yasinan, itu pun kalau diundang tetangga kan gitu. Nah ini mulai sekarang kita saya nggak pernah baca Al-Quran, padahal nanti di alam kubur itu yang ditanya ya Al-Quran juga. Apa kitamu, apa panutanmu, kan begitu ditanya Al-Quran. Nggak pernah kita baca. Padahal Al-Quran ini nanti akan datang di yaumil qiyamah menjadi naungan kita. Al-Quran ini. Makanya kita baca mulai sekarang. Kita baca selembar, 2 lembar. Kita jadikan menjadi apa? Kebiasaan, hobi. Jadi kalau belum baca Al-Quran rasanya hari ini masih punya hutang gitu. Yang nggak harus one day one juz, enggak, karena kalau kita nggak mampu ya sehari selembar gitu, nggak apa-apa. Kita harus punya target. Oh saya membacanya Quran sebulan hatam 1 hatam, jadi kan 12 bulan 12 khataman. Kalau sebulan tiap bulan hatam satu, yang bacaan cepat 1 hari 1 juz, jadi sebulan hatam. Yang biasa-biasa ya 3 bulan hatam, jadi setahun 4 bulan. Itu harus kita rencanakan. Kalau enggak bakal lewat itu. Al-Quran itu tetap tersimpan rapi di dalam lemari, tetap bersih kayak begini, iya kan. Ini banyak Al-Quran di masjid kita ini ya, tapi kalau habis pulang ya sholat dan terus pulang. Jadi kita kembali dalam rangka untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di dalam perjalanan kita ini kita selalu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sudah bulan Rajab, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri. Ini bulan Rajab, sebentar lagi bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Loh biasanya nih, ada yang nggak sampai bulan Ramadan itu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangi Ramadan, ikut fitri, dan ketemu Ramadan lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita sampaikan ke Ramadan, disampaikan lagi ke Ramadan lagi, Idul Fitri, Idul Adha. Gitu. Kita selalu mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang baru mau Ramadan sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita tidak nyampe. Namanya kita tidak tahu, yang punya umur ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ngelihat, oh aku yang muda tidak mungkin lah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dan tidak mungkin. Allah itu manggilnya tidak melihat mana yang muda duluan, mana yang tua duluan, yang baru lahir, kadang-kadang belum sampai lahir di dalam perut ada sudah dipanggil. Ada yang baru lahir ya dipanggil. Ada di dalam perjalanannya ya dipanggil. Ya namanya Allah yang tahu urusan yang gaib ini. Marilah ma'asyiral muslimin, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi nikmat sehat, ya, bisa merasakan nikmatnya asin, nikmatnya manis. Kita bisa melihat indahnya alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri. Pada bentuk rasa syukur kita ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hamba yang lemah ini perlu introspeksi diri, ya. Jangan mengoreksi orang lain terus, lupa dirinya tidak pernah dikoreksi, ma'asyiral muslimin. Mari di kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak diri saya pribadi dan ma'asyiral muslimin, mari kita mengoreksi diri kita. Sudah sampai sejauh mana perjalanan kita yang sudah diberi umur 60, kita sudah diberi umur 40, sudah diberi umur 30 dan lain sebagainya. Perjalanan kita ini, mari kita koreksi kembali, karena kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi renungan kita bersama dalam upaya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapan lagi kita tidak tahu umur,
kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.